Saya nyaman Mbak, berada di tengah keluarga yang penuh kasih ya sekarang ya, nggak dikit-dikit uang gitu. Nah, tapi ketika saya kembali lagi ke habitat saya awal gitu, segala sesuatu itu uang gitu, belum bisa bekerja gitu. Saya masih bersyukur ya, maksudnya saya masih dikasih Allah tuh pikiran yang sehat, dalam artian saya masih bisa nyari rezeki dari saya jual pulsa gitu. Saya nggak pernah merasa kekurangan walaupun saya nggak ada uang sedikit pun. Saya nggak pernah merasa kekurangan. ya Allah. Ini Mbak ya, kebetulan saya ini pakarnya Bible. Walaupun saya orang Islam, insya Allah hafalan Bible saya tidak terkalahkan oleh pendeta manapun. Ya kan, bahkan saya sering menantang debat orang-orang Kristen untuk open camp tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Nah, di dalam Matius 7 ayat 22-23, Yesus di situ berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut saya bertanya sama Mbak Sela, siapa yang diusir di situ, Mbak? Mbak Sela? Iya, Pak. Siapa yang diusir oleh Yesus di ayat itu? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Ya, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka di sini siapa? Tentu orang-orang yang menyebut nama Yesus untuk bernubuat, menuhankan Yesus. Kok diusir oleh Yesus kalau memang Yesus itu Tuhan? Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Lukas 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Kembali lagi ke Matius 7 tadi, memakai namaku untuk apa? Mengusir setan, bermukjizat, bernubuat. Banyak orang yang memakai namaku. Ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, D-nya dibesar, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Keluar dari Islam bukan mendapatkan surga, justru mendapatkan neraka. Baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible itu sendiri. Karena Yesus tidak bertanggung jawab atas diri Anda. Anda tidak punya penolong di situ. Sebagaimana yang dikatakan Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah, padahal Isa berkata, hai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah mengharamkan surga bagimu dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yesus tidak bertanggung jawab terhadap Anda. Anda tidak punya penolong, baik berdasar Quran maupun berdasar hadis. Monggo Mbak, berdasarkan Bible, monggo tobat sebelum terlambat. Dunia urusan kecil, dunia urusan kecil. Ya, sepertinya Mbak Sela ini dia murtad bukan karena urusan akidah ya, tapi karena bukan. materi. Ya. Iya, karena ya, materi. Betul. Ya, betul. jadi dia tidak didoktrin dengan akidah, tapi karena didoktrinnya dengan materi. Dengan kebaikan dan sebagainya begitu. Betul. Ya. Tobat, Mbak. Urusan dunia gampang, Mbak. Lebih baik mati kelaparan daripada kita mati masuk neraka selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, Kristen dan Yahudi dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya.
dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Tobat. Urusan dunia kecil, Mbak. Nggak ada yang nggak bisa kita selesaikan. Monggo dilanjut. Umi juga Silakan, ingin Mbak Sela, sedikit tanggapannya lagi Mbak Sela. menyampaikan Biar Mbak Sela dulu, Umi Dini. Iya, Ya. sedikit aja. Ya, Umi silakan. juga ingin menyampaikan firman Allah yang terkait dengan apa yang sudah terjadi dengan Mbak Sela. Ya, Allah itu berfirman, sungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak diterima taubatnya dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi ini, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah, ini jadi sudah jelas ya. Ternyata materi itu tidak bisa dijadikan sebagai penebusan dosa, walaupun materi itu sepenuh bumi ini, gitu loh. Ya, Mbak ya. Jadi jangan terbius dengan materi lalu mengorbankan akidah. Silakan Mbak Sela. Saya kalau di bidang ini ya memang dari awal saya berani naik memang ini yang menjadi kemelut saya untuk saat ini gitu, dalam artian saya tahu saya salah gitu, tapi saya juga bingung gitu karena saya ada di tengah-tengah orang tua yang sikapnya juga seperti yang tadi saya bilang gitu kan, yang saya udah bilang sama mama saya gitu kalau mama jangan terlalu berharap besar terhadap Sela untuk saat ini gitu kan, karena sewaktu-waktu Sela bisa meninggalkan abang kayak gitu, karena banyak hal-hal yang di luar dari pemikiran Sela ini yang nggak nyaman berjalan bersama abang gitu, terutama setelah Sela dibaptis gitu, karena maksudnya bukan saya berpura-pura menangis sebenarnya tadi, tapi saya juga bingung gitu. Iya, saya tahu, Mbak. Di satu sisi saya nyaman Mbak. berada di tengah keluarga yang penuh kasih ya sekarang ya, nggak dikit-dikit uang gitu. Nah, tapi ketika saya kembali lagi ke habitat saya awal gitu, segala sesuatu itu uang gitu. Makanya saya alhamdulillah ya, saya bersyukur saya tuh udah keluar dari rumah almarhum nenek saya itu gitu kan. Saya tuh sekarang ini kan ngontrak itu yang tadi saya bilang, saya lepas dari nomaden, saya lepas dari tidur di jalan itu, saya ngontrak nih, ngekos gitu kan. Di sini udah hampir 3 tahun, yang sekarang saya ini posisinya di 2 bulan ini ada cucu saya gitu, yang memang saya belum bisa juga saya bekerja gitu, tapi walaupun saya belum bisa bekerja gitu, saya masih bersyukur ya, maksudnya saya masih dikasih Allah tuh pikiran yang sehat, dalam artian saya masih bisa nyari rezeki dari saya jual pulsa gitu. Saya nggak pernah merasa kekurangan walaupun saya nggak ada uang sedikit pun, saya nggak pernah merasa kekurangan. Ya Allah, ya Rabb. Itu kalau Kembalikan pribadi saudaraku saya. ini ya Allah. Kembalikan Saya saudaraku terus ini kepada imanannya ya Allah. Mbak Sela orang baik ya Kuatkan Allah. hati Mbak Sela. Kuatkan, hati. kembalikan kepada Islam ya Allah. Ini orang baik ya Allah. Ini hanya jadi korban saja. Ya, Mbak Sela, padahal dosa murtad itu lebih dosa melacur. Ya, dosa murtad itu lebih besar daripada dosa melacur. Kalau melacur masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ya, bahkan Nabi pernah bersabda, bukan berarti disuruh melacur ya. Nabi pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga. Walaupun sebesar apapun dosanya, membunuh, mencuri, melacur, tetap masuk surga. Sampai heran tuh sahabat itu. Walaupun melacur, iya. Saya terus Walaupun terang membunuh, Pak, iya. saya walaupun Bentar, sekarang ya, sekarang sedikit, ini Iya, saya selesaikan Apa? supaya tidak salah paham orang-orang di bawah ya.
Nanti dikira orang Islam maksudnya membolehkan melacur. Tidak seperti itu. Maksudnya ini perbandingan dosa. Betul, Iya, betul, perbandingan dosa. Dosa murtad itu lebih besar daripada dosa melacur. Karena maksud hadis Nabi tersebut, maksudnya itu kamu masih ada kesempatan masuk surga selagi kamu tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau kamu sudah menyekutukan Allah, murtad, nggak ada kesempatan lagi. Seperti itu, Mbak. Kalau memang ibu Anda, coba ini bukan berarti saya menyuruh Anda melacur. Ngomong sama ibu Anda, Bu, yang penting ibu kan senang dapat duit. Kalau saya melacur gimana, Bu? Coba ngomong seperti itu. Kira-kira ikhlas enggak beliau? Padahal dosa murtad itu lebih besar daripada dosa melacur. Mbak, masalah dunia ini masalah paling kecil, nggak usah bingung. Hadapi dengan tenang, tawakal. Ya, berdoa dan ikhtiar. Allah akan memberi jalan. Lebih baik kehilangan dunia dan segala isinya daripada kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iman ini lebih besar daripada apapun. Nabi pernah bersabda, Umar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau orang yang aku cintai setelah nyawaku." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Belum, Umar. Iman yang seperti itu, ya, belum benar kata Rasulullah. Yang benar bagaimana? Islam, Allah, Rasulullah itu harus kita cintai melebihi daripada nyawa kita sendiri. Karena keiman ini lebih besar daripada segalanya. Kalau di dunia ini sudah tidak ada agama, dikiamatkan oleh Allah, Mbak. Dunia ini masih ada karena adanya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini jika diletakkan di timbangan yang sebelahnya adalah dunia dan segala isinya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Karena itulah Allah itu masih melanggengkan dunia ini. Nabi pernah ditanya oleh Jibril, Rasulullah, lebih mulia mana antara engkau dan arsy-Nya Allah? Lebih mulia aku. Karena ketika aku Mi'raj, sandalku nggak boleh dilepas. Lebih mulia mana engkau dengan aku? Pertanyaan Jibril kepada Rasulullah, lebih mulia aku. Karena engkau diciptakan untuk melayani aku. Lebih mulia mana dunia dengan engkau? Lebih mulia aku. Kalau Allah tidak menciptakan aku, maka Allah tidak menciptakan dunia. Lebih mulia mana engkau dengan agama? Dijawab oleh Rasulullah, lebih mulia agama. Karena aku diciptakan untuk agama. Agama ini paling penting dan paling besar. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Benar. Ini saya nggak emosi, Mbak, ya. Memang nada bicara saya begini, ketika debat apalagi, nada bicara saya begini bukan benci, justru di dalam hati saya menangis ketika saudara saya mengalami musibah yang seperti ini, ya, sampai rela menggadaikan imannya hanya gara-gara urusan yang sebenarnya sangat menjijikkan, masalah dunia. Makanya di situ dikatakan ad-dunya mataul gurur. Mata ini para penafsir itu menafsirkan sesuatu yang sangat menjijikkan gitu. Dunia mataul gurur, dunia ini yang sangat menjijikkan. Ya, bahkan makanya diartikan apa di situ? Hanya senda guru saja. Apakah kita merelakan sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang hanya sifatnya bersenda guru? Ayo, Mbak, sadar kembali, tawakal kepada Allah, urusan Anda akan diberesi oleh Allah. Tapi ketika Anda sudah hilang keimanan Anda, Allah sudah hilang dari hati Anda, tidak ada penolong bagi Anda. Ya, sangat jelas Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumal kafirun. Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Innallaha la yahdil qaumal fasikun. Allah tidak memberi petunjuk pada orang fasik. Tidak ada petunjuk. Mari kembali ke Islam supaya Allah memberi petunjuk kepada Anda. Terima kasih. Monggo yang lainnya dilanjut. Silakan. Lagi live jeda. Live jeda, nggak dengar kalau live jeda itu. Enggak, dengar. Kalau jeda dengar. Mbak Sela, ini Umi mau cerita nih ya. Ini bukan orang lain, tapi masih ada terkait dengan saudara Umi sendiri. Sama ceritanya, kisahnya sama dengan Mbak Sela. Bahkan dinikahi oleh seorang, ya, bosnya dia lah ya.
Tapi apa di dalam kehidupannya setelah itu, adakah ketenangan batin? Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang dulunya dia dimanjakan dengan materi setelah dinikahi, itu apa yang terjadi? Siksaannya benar-benar siksaan lahir juga siksaan batin setelah dinikahi ini. Ini kalau dinikahi, apalagi kalau tidak dinikahi. Akhirnya apa? Dia kembali lagi, dia bersyahadat lagi, kembali lagi ke muslim, dan alhamdulillah terselamatkan sampai dengan sekarang. Seperti itu, Mbak. Speechless, Umi nggak bisa ngomong, Ustadz Suki, bener. Kayaknya Iya, apa yang bergetar menjadi hati saya. apa yang menjadi iya batin, sakitnya batin Mbak Sela kerasa karena kita sama-sama perempuan. Ya. Apa yang menjadi sakitnya batin Mbak Sela kerasa di Umi gitu loh. Jadi bahwa Mbak Sela ini menjadi seorang tulang punggung yang memang harus bisa Sudah. bisa membiayai keluarganya, ibunya. Tapi Mbak Sela sekarang saat ini tidak mempunyai pekerjaan umpamanya begitu. Jadi hanya mengandalkan dari abangnya itu. Nah, tapi apakah benar abangnya ini tulus? Tidak. Orang-orang Hilang suaranya? Atau Bang Raka? kemute. Ya, ya, Pak De. Dengar Jadi, ya. Kirain tidak ada jaringan saya yang terganggu. kemute barusan. Lanjut. Enggak, kemute. Barusan lagi bicara kemute. Jadi tidak ada keikhlasan, mereka tidak akan senang. Ingat loh Mbak Sela, mereka tidak akan senang selama kita tidak ikut dengan akidah mereka. Mereka tuh tidak akan senang. Karena salah satu dari kristenisasi itu yang sekarang lagi marak itu yaitu dengan cara memacari perempuan-perempuan muslim, atau yang laki-lakinya perempuannya Kristen juga pacaran dengan laki-laki muslim. Ini lagi marak sekarang. Dan Umi berharap ya, gantungkan nasib kita, rezeki kita hanya kepada Allah, jangan kepada manusia lagi. Karena pada saat Mbak Sela menggantungkan semua itu kepada manusia, maka Mbak Sela akan mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Ustadz Zuki tahu bagaimana Umi sulitnya Umi. Betul. Ustadz Zuki tahu bagaimana sulitnya Umi, karena Umi curhat sama Ustadz Zuki. Kita Dan punya curhatan banyak itu nggak saudara pernah muslim. keluar kemana-mana, hanya ke saya aja. Betul. Dan saya tidak pernah curhat ke orang lain. Betul, kita punya saudara muslim. Curhatlah kepada saat kita tidak ada sesuatu yang membuat kita susah atau kita butuh bantuan saudara-saudara kita. Curhatlah dengan saudara-saudara muslim. Tidak perlu kita mengemis kepada orang-orang yang akan mencelakakan akhirat kita, Mbak. Jangan. Karena kita akan dimanfaatkan oleh mereka. Silakan tanya Ustadz Sugi. Umi ada di titik nol, iya. Umi cerita semua sama Ustadz Sugi. Seperti itu. Mbak Sela kalau mau curhat silahkan secara personal sama Ustadz Sugi. Ya. Daripada curhat dengan orang-orang yang akan mencelakakan akhiratnya Mbak Sela, silakan. Kita punya banyak saudara. Dan kita insya Allah kita tidak akan mencelakakan sesama saudara kita sendiri. Speechless Ustadz Sugi nggak bisa ngomong Umi, beneran. Mendingan Umi berdebat dengan penghujat gitu ya, jika dihadapkan dengan orang seperti Mbak Sela ini. Karena Umi juga merasakan batinnya itu nangis. Di satu sisi dia percaya tentang agama ya, ajaran agama yang dia bawa semenjak dia lahir, tapi di sisi lain duniawi menuntut dia untuk menjadi seseorang yang di luar kemauannya dia gitu, Ustadz Sugi. Iya, betul. Silakan Mbak Sela. Monggo Mbak Sela, dilanjut Mbak Sela, supaya kita bisa memberi tanggapan lagi Mbak Sela. Tapi ya terus terang sih, kalau detik ini Silakan Mbak Sela. saya justru setelah saya ada cucu saya ini, saya malah ini bukan karena setelah saya nerima omongan Umi ataupun Pak siapa tadi ya gitu. Bukan saya berlindung gitu maksudnya, bukan. Tapi setelah saya ada cucu saya ini, saya malah tidak pernah lagi bergereja gitu.
setelah saya dibaptis itu terutama. Dan saya terus terang walaupun saya itu orang tua saya maksudnya Mm-mm. apa masih dinafkahi gitu kan sama abang ini gitu. Tapi saya sendiri ya karena saya juga kalau saya sifatnya tahu malu gitu ya Umi. Maksudnya Iya, iya. saya itu merasa gitu. Saya sudah berterima kasih lah. Beliau sudah baik terhadap anak saya, beliau sudah baik terhadap cucu saya, orang tua saya gitu. Jadi saya pun tidak pernah minta uang beliau gitu. Saya tidak pernah minta. Beliau udah bayar kosan, udah bayar semuanya aja, ya udah gitu, udah bayar semua urusan ya sudah gitu buat saya. Saya nggak Mbak dikasih Sela, uang. Mbak Sela, pada saat Abang bantu Mbak Sela secara duniawi, apakah ada tuntutan dari Abang itu Mbak Sela harus dibaptis seperti itu enggak? Justru apa namanya? Kalau kalau dulu ya itu yang tadi saya bilang ketika pertama kali kami menjalin hubungan itu beliau langsung ngadep ke orang tua saya. Terus ya bilangnya gitu kan. Maksudnya saya tidak bisa berpindah gitu kalau Sela memang mau sama saya ya. Sela yang ikut saya kayak gitu kan. Jadi apa ya namanya? Saya merasa di situ kan seperti beliau mengharapkan itu gitu dan saya pun pada saat itu memang bukan memang gimana ya maksudnya karena saya ini kan sekolah juga basicnya juga di Katolik gitu ya, bukan di sekolah Islam dan sampai di pernikahan pertama juga tadi saya juga udah cerita di awal gitu saya nggak bisa sholat gitu kan. Saya baru bisa sholat itu ketika saya menikah dengan suami saya yang pertama, saya dibeliin tuntunan sholat gitu. Alhamdulillah semua keimanan saya itu terbentuk gitu kan itu ketika saya menikah, walaupun pernikahan itu cuma 1 tahun, terus saya janda selama 7 tahun, terus saya menikah lagi yang kedua. Walaupun suami saya lulusan pesantren juga dia nggak pernah tuntun saya di agama gitu kan. Jadi apa ya namanya? Justru saya berjalan sendiri dan karena saya memang yakin gitu bahwa Allah itu benar gitu, ajaran Allah itu benar seperti yang tadi di awal saya bilang. Apa isi Al-Quran itulah kunci suksesnya hidup gitu, tenangnya hidup gitu karena Betul. terus terang ketika saya dirundung hutang itu saya benar-benar berjuang untuk melunasi hutang-hutang saya itu. Saya nggak berhenti tahajud ya waktu itu. Saya nggak berhenti tahajud dan kuasa Allah ya, kuasa Allah itu yang terjadi di dalam diri saya. Saya nih nggak pintar doa Bu, saya nggak pintar doa ya, maksudnya surat-surat juga yang saya hafal tuh surat-surat pendek gitu. Tapi nggak tahu kenapa pada malam itu saya nggak ingat ya waktunya itu kapan. Tapi pada malam itu saya tahajud. Lepas saya tahajud itu saya hafal surat Nur-Buat, doa Nur-Buat itu. Nah, jadi doa Nur-Buat itu Doa apa, Mbak? Dan Nur-Buat. doa Nur-Buat Pak, yang Allahumma jisultanil azim, wajil manil qadim, wajil wajhil karim itu. Allah. Nah itu saya hafal dan saya tidak memungkiri sampai detik ini pun saya masih melafalkan itu ketika saya di dalam kebimbangan, ketika saya di dalam saya tahu gitu jalan yang saya jalani ini salah gitu. Tapi saya terkungkung dengan keadaan gitu. Saya harus bagaimana gitu kan. Saya saat ini tidak, makanya tadi saya bilang saya tidak, walaupun di sini banyak yang menghujat saya atau bagaimana, saya tidak akan mendengarkan hujatan itu dan saya mengamini hujatan itu sebagai doa. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah untuk saya dan saya akan bisa naik lagi dengan ini yang dengan yang cerita yang baru lagi gitu.
Nah, Aku merinding, Mbak. Aku merinding, bener merinding banget dengarnya. Jadi tadi Karena- Mbak bertanya harus kepada siapa saya minta tolong? Minta tolong sama Demikian. Allah. Mbak, bentar Bang. Mbak tadi bilang saya rajin sholat apa namanya sholat tahajud. tahajud. Mbak pada saat tahajud Mbak ingat pada saat tahajud Mbak sujud ya Mbak berbisik kepada Allah di bumi tapi doa Mbak itu terdengar sampai ke langit Mbak. Ya, makanya kenapa pada saat tahajud itu Allah seperti kalau kita ibaratkan dengan bahasa kita Allah ini kepada malaikat ke pinggir kalian. Ini urusan aku dengan hambaku. Rasakan Mbak pada saat Mbak sujud di hadapan Allah, saat Mbak berdoa kepada Allah di dalam sujudnya, Mbak berdoa kepada bumi tapi terdengar sampai ke langit. Allah sedang membelai kepala Mbak itu Mbak. Allah sedang mengusap kepala Mbak. Mbak Sela masih yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Jujur saya sangat yakin sih Pak. Alhamdulillah. Saya Mbak sangat Sela masih yakin. yakin Kembali Mbak. bahwa Kembali, Mbak. Allah itu Kayaknya satu-satunya siap yang untuk bentar sedikit disadarkan dulu. ulang. Sedikit dulu. Mbak Sela masih yakin hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Insya Allah saya masih yakin Pak. Allahu Akbar. Nah, sekarang Mbak Sela keberatan nggak? Allahu Akbar. Mbak Sela keberatan nggak Kembali, kalau Mbak. kita keyakinan Mbak itu kita ucapkan dalam bahasa Arab? Disahadatkan Mana ulang. Mbak Sela dibimbing oleh Ustadz Sugi kita sadatkan ulang. Itu kan tadi Apakah artinya. Mbak Sela. Saya bentar Bang Raka, Ya, saya betul. tadi kan tanya artinya. Ya. Mbak Sela yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Yakin. Mbak Sela yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah yaitu Allah? Yakin. Nah, dalam bahasa Arabnya Itu sudah asyhadu salah alla satu ilaha illallah syahadat. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa beratnya Anda mengucapkan dalam bahasa Arab? Sebenarnya bukan berat Ya, kita Bapak tanya Ibu, dulu. saya Kita bukan tanya berat dulu. gitu. Saya Ya. saya bukan berat ya. Demi Allah saya bukan berat, tapi saya tidak mau mempermainkan Allah gitu. Yang ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, tapi saya belum bisa menjalankan sholat saya karena saya masih terikat Sebentar, dengan Ustaz. saya masih terikat dengan Mohon pas izin. orang ini gitu loh. Pembicaraan ya. Ini Mbak Sela ini sama persis dengan sahabat saya ya yang kemarin. Dari ceritanya tadi sebelum saya naik itu sudah saya bisa menangkap. Masya Allah, Mbak Sela ada yang lebih jauh beratnya dibanding Mbak Sela ya. Saya mendengar makanya tadi saya minta izin untuk naik. Gini Mbak Sela, Allah tidak akan pernah salah dalam menitipkan ujian kepada hamba-hambanya. Di sini tadi Mbak Sela ditanya sama beliaunya Gurunda Ustadz Sugi, Mbak Sela meyakini bahwasannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi, ya, adalah utusan, dan Allah ya satu-satunya Tuhan ya yang pantas dan hanya Allah lah yang harus disembah. Itu sebagai ungkapan ya persahadatan dalam bahasa Indonesia. Mbak, saya ulang lagi ya. Allah tidak akan pernah salah dalam menitipkan ujian kepada hamba-hambanya. Pun demikian Allah tidak pernah salah juga dalam menempatkan tulang rusuk ya pada hambanya ya. Mbak Sela ini diciptakan dari tulang rusuk siapa? Allah tidak akan pernah salah. Duh, kemana Mana ini? turun Mbak Sela? Naik lagi Terpental. Mbak. Oh, turun. Terpental, Ya. Gimana ini turun ini? Naik lagi kalau terpental. Kak Sela. Ya tetap kita ini ya, kita tetap. Mbak Saya Sela, sendiri pribadi kalau- meyakini sebetulnya Mbak Sela enggak kalau memang dari lagi batinnya, membutuhkan dari hati sesuatu, yang paling dalam. Itu bang di bawah bang. Saya meyakini Bang, kalau di bawah. Kak Sela Bang Raka, itu Bang Raka. masih punya. Di bawah anaknya. Ya naik Kak. Saya naikkan ya. Coba kirim permintaan. Saya meyakini dan sangat yakin di dalam hatinya yang paling dalam, beliau itu masih beriman. Amin. Ya. Jadi Mungkin karena maksud kondisi saya yang gini menyebabkan- tadi,
Ya, Bang Raka. silakan. Maksud saya begini tadi. Loh, kok Saya ingin Ini melepaskan bagaimana dia dari caranya? Nggak kekafiran. paham caranya. Dia kirim permintaan lagi Mbak Sela. Iya, Ini iya, dia iya, agak bentar. Bang paham Dukun, caranya. Bang Dukun doa sebentar. Bentar, mohon bentar, maaf. bentar sedikit jangan, ya. Jangan Bentar. terlalu ditekan, jangan terlalu Iya. ditekan. Ya, Biarkan, saya nggak- biarkan Ya, dia betul, berbicara. betul, Saya betul. hanya memberi Biarkan gambaran saja saja dulu. kok. Ya, saya Sedikit hanya ya, saya memberi lanjutkan ya. gambaran saja. Bentar, jangan disela dulu ya, saya lanjutkan ya. Jadi kenapa saya tadi itu mengajak Mbak Sheila untuk bersahadat? Saya ingin melepaskan dia dari kekafiran dulu. Nah, untuk syariat Islam itu nanti dijalankan pelan-pelan. Gitu loh. Maksud saya, yang penting dia terlepas dulu dari kekafiran. Kenapa saya begitu? Karena nyawa orang ini nggak tahu loh. Akidahnya, iya. Ya, nyawa orang ini nggak tahu. Siapa tahu habis dari sini, ya semoga nggak terjadi ya. Meninggal, entah apa yang terjadi nggak tahu. Makanya saya ingin mempercepat tadi, kembali dulu karena dia walaupun murtad itu hanya secara simbolis ya. Saya melihat hanya simbolis saja, hanya luarnya saja murtad, tapi hatinya tidak. Ya, Kirim insya Allah masih permintaan Allah untuk terima. Pak Jela, silakan kirim permintaan dulu supaya kita Iya. bisa saling sharing. Untuk teman-teman mohon jangan dihujat ya yang di bawah. Tolong jangan menghujat ya. Jangan Kalau saya dikasih. lihat, Jadi kalau yang saya lihat di typing yang di bawah, ini yang menghujat itu malah dari teman-temannya yang oten loh. Benar. betul. Saya dari tadi Jadi- baca ya, yang menghujat itu malah Nah, teman-teman. kita gini ya, kesepakatannya kita halus supaya Kak Selanya juga tidak merasa iya, tertekan. betul. Ya, kita dari Iya, hati iya, ke hati Sela. saja ya. Sudah, Kita dari Jadi- hati ke hati saja. Jadi kita jangan hanya melihat sisi murtadnya, tapi lihat Ya. kronologinya gitu loh. Ada orang Betul. murtad yang karena kebodohan, ya, ada orang murtad yang karena bebal. Tapi kalau Mbak Sheila ini saya lihat murtad karena tekanan ekonomi, karena permasalahan Kondisi. dunia. Jadi jangan Kondisi. dihujat kawan-kawan, kita sadarkan. Kalau kita bisa kita sadarkan. Nah Mbak Sheila, kenapa saya tadi mengajak Anda bersahadat? Itu untuk melepaskan Anda dari kekafiran. Karena kalau Anda mati dalam keadaan kafir, tidak ada kesempatan Anda masuk surga. Tetapi walaupun Anda belum sanggup untuk menjalankan perintah Allah secara utuh, ya, tapi karena Anda ini sudah kembali bersahadat, masih ada kesempatan untuk ke surga. Itu yang ingin saya lakukan tadi Mbak Sheila. Begitu Mbak Sheila. Ustadz Iya, Pak. Sugi, karena Silakan begini ya, teman-teman yang lain ini diam kalau dulu. Teman-teman yang lain sebentar, diam dulu. Kita kasih kesempatan karena supaya kita ngerti apa dalam isi hati Mbak Sheila. Kita kasih kesempatan, tolong jangan dipotong. jangan Silakan, terlalu, ya, Kak, jangan Kak terlalu Sheila, pada, silakan. jangan Ya. terlalu banyak yang berbicara seperti itu. Silakan Ya, Mbak oke. Sheila. Ya, silakan Kak Sheila, silakan. Ya, maksudnya bukan saya tidak mau bersahadat untuk saat ini, bukan gitu, tapi apa namanya, saya udah salah gitu kan, saya udah melakukan kesalahan, tapi Allah itu bukan untuk dipermainkan gitu, bukan terus saya bersahadat terus saya ini menjadi manusia benar, itu enggak gitu, karena saya masih, biar bagaimanapun kan keadaannya masih ada orang ini di samping saya gitu, dan kehidupan saya yang jauh lebih berdosa itu kan di saat saya bersama orang yang berlainan jenis tanpa ikatan di satu atap yang sama gitu loh. Jadi saya tidak mau gitu, tapi saya nggak mau jadi manusia yang munafik bahwa saya bersahadat hanya untuk dilihat menjadi orang benar sama saudara-saudara saya di sini gitu, tapi kasih saya waktu untuk menyelesaikan masalah saya pribadi dulu dengan pasangan saya ini gitu kan. Saya percaya yang namanya kebenaran itu pasti akan menemukan jalan. Saya percaya kalau Allah juga pasti akan menuntun apa yang Allah kehendaki dalam hidup saya nantinya gitu. Saya percaya akan itu gitu, karena setiap kali maksudnya gini ya,
iya saya tahu saya melakukan semua ini karena ekonomi mungkin gitu, tapi saya tidak pernah mengedepankan uang di atas segalanya gitu, karena ya itu yang tadi saya bilang, saya tidak pernah meminta apapun pada orang ini gitu. Benar dia bertanggung jawab dengan hidup saya, dengan kebutuhan-kebutuhan saya, tapi ketika dia sudah menunaikan tanggung jawab dia, ya sudah, saya tidak pernah menuntut hal yang lebih untuk diri saya atau tabungan saya banyak atau bagaimana, tidak ada gitu. Kondisi saya masih tetap zero sampai detik ini gitu. Tapi saya tidak pernah merasa saya kekurangan gitu, karena tidak bisa saya pungkiri bahwa di dalam kemalangan, di dalam kesusahan seperti ini aja, saya di saat saya nggak kerja begini aja, saya masih dikasih jiwa sama Allah itu yang merasa cukup dan merasa tenang gitu. Contohnya ketika saya kemarin bulan puasa aja, waktu itu kondisi saya tuh nol, benar-benar nol. Nah, sekali lagi pasangan saya ini menjanjikan suatu kebaikan sama adik saya yang butuh bantuan pada saat itu. Dan saya tahu nih bahwa pasangan saya ini tidak pernah menepati janji gitu. Sementara saya tahu bahwa adik saya itu benar-benar membutuhkan hari itu juga gitu. Dan kuasa Allah terjadi di saat adik saya butuh, saya dapat rezeki dari saya bayar hutang tapi kelebihan gitu. Nah, kelebihan bayar hutang itu alhamdulillahnya nominalnya sesuai dengan yang adik saya butuhkan gitu. Jadi alhamdulillah ketika uang itu masuk, saya langsung transfer untuk adik saya. Walaupun saya sendiri juga nggak megang uang, yang penting saya tidak melihat adik saya kekurangan. Dan Mbak Sela, menurut Mbak Sela, rezeki yang Mbak Sela terima itu dari siapa, Mbak Sela? dari Allah, Umi. Ya. Dari Allah, betul. Bukan dari abang. Dari Allah memang Allah yang rezeki yang saya memberikan. terima Iya, sampai detik betul. ini dari Allah, Umi, bukan Iya. dari abang. Karena kan Betul, tadi saya udah betul. bilang, benar beliau menafkahi keluarga saya, benar. Tapi saya Apalagi tidak dari pernah Yesus. menuntut, beliau untuk mencukupi kebutuhan saya atau untuk memperbanyak tabungan saya atau untuk apa, untuk diri saya tuh tidak gitu. Benar beliau bayar kosan atau ngasih orang tua dan tapi untuk hal-hal yang lain itu ya saya tidak pernah merasa kekurangan gitu. Jadi kenapa saya minta maaf, saya bukan tidak mau bersahadat ulang gitu, tapi saya mau menyelesaikan masalah saya sendiri dulu gitu. Saya mau menyelesaikan masalah saya sendiri dulu. Oke, Nah, bentar, saya mau pamit dulu, ini di Rio sudah maghrib ya. Jadi dilanjutkan Bang Raka, saya tetap standby di sini. Monggo dilanjut Mbak Sela. Ya. Kalau saya menilai ya, Umi Mican ya, dia nggak mau menyegerakan dari kebaikan yang kita Silakan Pak ulurkan. D. Gitu. Tidak Kebaikan yang sudah apa-apa, tidak apa-apa. Iya, Nggak betul. apa-apa. Tapi Ini Pak gini, Dukun, dan karena la ikraha fidin, betul. sebentar, la Mm-mm. ikraha fidin, yang harus kita sentuh adalah hatinya Mbak Iya, Sela. betul. Ya, Hatinya. Mbak Sela, pertanyaan Umi, apakah Mbak Sela tidak siap mengucapkan syahadat sekarang itu karena Mbak Sela takut kehilangan tanggung jawab dari abang yang itu terhadap oh keluarga bukan, atau seperti apa? Tidak. bukan seperti itu. Jadi nggak tahu kenapa saya punya keyakinan cepat atau lambat pasangan saya ini akan menemukan jalan hidupnya sendiri gitu, Umi. Hidayahnya. Iya. Nah, dari situlah kebesaran Allah akan terbukti kembali gitu, bahwa apa yang memang Allah kehendaki atas hidup saya gitu, memang itu akan Ini perlu terjadi untuk menunggu gitu. bola, Mbak.
tidak perlu untuk menunggu bola kalau menurut saya, tapi jemputlah bola, gitu Mbak ya. Ini Karena bukannya menunggu, bukan malaikat menunggu bola, itu, Pak, tapi ya gini, beliau tidak mau malaikat pergi dari samping saya. Itu aja permasalahannya sekarang. betul. Dia tidak mau pergi dari dirimu karena kamu juga masih memberikan suatu pengharapan untuk dirinya. Dan kamu diberikan satu kebaikan itu masih kamu pikirkan. Paham maksud saya? Saya tidak dalam arti menghujat. Di sini letaknya ada pada diri Anda sendiri, ya. Ada pada diri Anda sendiri. Pak Dukun, maaf. Nggak Jangan bisa terlalu kalau saya ditekan. seperti itu nih. Nggak bisa kalau jangan, Ya, jangan ya, Pak terlalu Dukun, Pak ditekan. Dukun. Pak Bentar, Dukun, bentar, maaf, bentar. jangan terlalu Nah, ditekan. ditekan, Pak. Halo? Jadi gini, sebentar. Ini Mbak Sela yang Umi pesankan sama Mbak Sela. Mbak Sela, umur kita itu nggak ada yang tahu, Mbak Sela ya. Nggak ada yang tahu umur kita. Kita nggak tahu, siapa tahu kita turun dari koma ini Allah ngambil kita, kan nggak tahu. Makanya tadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, hindari kematian kita mati dalam keadaan kafir, seperti apa yang pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak dan cucunya, janganlah kita mati dalam keadaan kafir. Kafir. Jangan kita Assalamualaikum. mati dalam keadaan kafir. Waalaikumsalam. 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 Ya, Kita nggak ada yang Jadi Saya rasa solusinya sudah ada. bentar Bang. Kalau Bentar, solusinya bentar, sudah Bang. ada, jadi Pak, jangan Pak, Pak, jangan Pak, Ya, sebentar, Bang Mas, sebentar, Pak. Balasara yang baru Pak, naik. sebentar. Tolong sabar Sebentar, ya. dulu. Ini Umi masih ngomong. Tolong Jihan Ya selesaikan Allah. dulu. bantu ini, dia itu, Pak bantu Marwan. dia segera. Pak Marwan, sebentar, ini Bang Raka, Minta makanya nomor lebih baik HP-nya. tidak usah dibuka dulu, tidak usah dinaikin dulu partisipan, karena kita Betul. tidak, Saya masih diam, mereka Mas. tidak paham dengan apa yang terjadi dengan batinnya Mbak Sela ini. Pak Marwan ini gimana? Malah nyuruh minta nomor HP segala macam. Ngapain? Lanjut. Ya, jadi Minta kalau nomor pesan HP-nya dari- Kak Sela bareng buat apa? pesan dari Umi, Mbak Sela, umur kita tidak ada yang tahu, ya. Mungkin kita sehat pada saat berbicara di sini, tapi kita tidak tahu umur. Entah itu besok, lusa, atau kita turun dari koma ini, Allah ngambil kita. Pesan dari Umi, janganlah mati. Bukan dari Umi, pesan dari Allah. Janganlah mati dalam keadaan kafir. Jangan korbankan hidup yang sebenarnya itu kelak setelah yaumul akhir demi dunia kehidupan yang hanya mainan ini, kalau kata Ustadz Sugi gitu loh, Mbak. Ya. Takutlah sama Allah. Tumbuhkan rasa takut sama Allah, bukan rasa takut orang yang nantinya mungkin kalau misalkan dianggap, oh tahu nih Mbak Sela ternyata kembali lagi ke Muslim, terus dia tidak menafkahi lagi. Percaya semua. Bukan Tadi Umi kayak pada gitu, saat Umi. Jadi yang saya takutkan itu, justru saya takut sama Allah, bukan karena saya Betul. takut tidak dinafkahi gitu. Sekarang maksudnya gini, agama itu bukan sesuatu yang dipermainkan gitu, Umi. Kayak sekarang ini apa yang saya jalani sekarang ini aja kan, orang pada melihat bahwa saya menggadaikan agama untuk ekonomi gitu. Padahal saya kan tidak, saya merasanya saya tidak melakukan itu. Kalau saya melakukan itu, mungkin ketika saya hidup sama abang ini orang kaya, abang ini bisa membesarkan saldo tabungan saya dan lain sebagainya gitu. Tapi Tidak berpikir ke sana, ya? tidak seperti itu gitu. Dan terus terang saya juga apa namanya, saya tahu posisi saya saat ini pun sedang dalam kebimbangan itu, saya tahu gitu, karena ya itu dia yang tadi saya bilang gitu, ketika saya berada di tengah-tengah orang yang seiman untuk saat ini dengan saya gitu, saya menemukan ketenangan dalam artian karena mereka tidak pernah mengedepankan uang di atas segalanya gitu. Nah, ketika saya kembali lagi ke habitat saya berkumpul dengan keluarga saya
bercengkrama dengan anak-anak saya gitu kan. Nah, terus saya juga terlibat di keluarga besar saya gitu kan. Nah, baru di situ saya merasakan lagi bahwa uang di atas segalanya gitu. Jadi saat ini kenapa saya belum berani untuk untuk bersyahadat, karena saya sadar saya pernah mempermainkan Allah gitu, dan saya sekarang ingin mencari jalan untuk diri saya sendiri sebelum akhirnya saya menemukan jalan dan menemukan keberanian untuk melakukan ini semua, terutama setelah saya menyelesaikan urusan saya gitu, karena saya sekarang ini pun masih tinggal bersama, belum ada ikatan apapun gitu dengan orang yang ada di samping saya ini, Umi, gitu loh. Saya mohon maaf sekali, saya Iya. bukan ini, tapi saya tidak mau mempermainkan, itu aja Waalaikumsalam intinya. warahmatullahi. Mbak Sela, kalau Mbak Sela sudah merasa berdosa kepada Allah, segeralah bertobat, Mbak. Ya, Mbak merasa berdosa dengan kemarin Mbak murtad, terus sekarang hidup bersama tanpa ikatan nikah. Mbak merasa berdosa kepada Allah. Caranya apa? Mbak segera bertobat kepada Allah dan hentikan dosa itu. Istighfar. Bukan Mbak justru bertahan di dalam dosa, Mbak. Ini adalah bentuk kasih sayang kami, Mbak. Ini adalah bentuk kasih sayang dari kami. Kalau Mbak sudah merasa berdosa kepada Allah, maka segerakan pertobatan itu, segera bertobat. Mumpung nyawa masih nempel. Iya betul. Kalau boleh tambah Umi. Silakan Bang Wan. Silakan, mungkin yang lain mau masukkan. Oke, silakan. Tapi yang ini ya, Mumpung Ya, nyawa masih silakan. nempel, Mbak Sela. Iya. Izin mungkin ya. silakan. Oh, Mungkin Bang Ono Futuristik mau berpendapat atau nanti disusul Ara ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Iya Mbak, siapa nih Mbak Sela ya? Loh, Mbak Sela ya? mudun maneh, Bang. Oh, iya. Jadi gini abang-abang, Mbak Sela ini kan lagi galau, lagi gundah nih, ya lagi dilema di hatinya. Tolong dijaga bicara kita, dijaga gitu. Karena Umi sebagai seorang perempuan merasakan apa yang terjadi dengan batin Mbak Sela. Iya. Di satu sisi Mbak Sela dituntut untuk menghidupi orang tuanya, anaknya, di sisi lain juga kayak begitu. Nah, pada saat kita memberi masukan kepada Mbak Sela, justru kita yang harus menjaga ucapan kita supaya tidak membuat dia semakin gundah gitu. Jangan dipaksa, biarkan dia berpikir. Tapi kita cukup memberikan masukan saja, berikan nasihat. Insya Allah tangan Allah bekerja kok. Demi niat baik kita sedang melakukan niat baik, tangan Allah ikut bekerja insya Allah. Silakan Bang Wan. Iya betul Umi. Jadi di sini kapasitas kita sebenarnya hanya memberi nasihat atau masukan. Kalaupun kita paksakan itu kayaknya ya bukan tidak boleh ya, tapi apalagi ini yang kita hadapi kan wanita yang penuh dengan perasaan mungkin yang disentuh. Nah dari situ akan berpikir, tapi apa yang di Umi sampaikan itu udah benar. Saya sebenarnya ingin cerita juga ya, tapi mungkin case-nya berbeda di sini. Mungkin nggak ada ya Mbak Selanya. Sebenarnya Mbak Selanya nih kalau mau Dijambak mana gak iso, Abang? ya, Dijambak mana gak iso, Bang Raka? kok mungkin Jenenge kok gak muncul. Kamu muncul ya? Oh, mungkin Ada permintaan 4 orang ini, Mas. iya sinyalnya mungkin atau ada orang lain nggak apa-apa lah. Heeh. Ya memang harus ya itu tadi bertobat pelan-pelan untuk menghindari itu udah gitu sih kalau dari saya. Mungkin secara lisan nggak ngucapin, tapi kalau hatinya mungkin kan kita nggak tahu, hatinya juga sudah bertobat, kita kan nggak tahu. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau saya simak tadi itu sudah ada penyesalan sih. Iya. Mungkin kalau mengucapkan secara lisan mungkin merasa dipaksa, dia nggak mau, tapi kalau di hatinya kita nggak tahu. Begitu dia keluar dari room Bang ini. Raka, aku mute dulu bentar ya, ada tamu